Di zaman sekarang, banyak penulis yang mengeluh. Kalian tahu kenapa? Pertanyaan itu sama. Kenapa naskah kita selalu ditolak penerbit? Padahal sudah bagus isinya. Isinya juga menarik. Tapi tetap saja ditolak. Kenapa ya? Dan juga dari kirim ke tempat penerbit-penerbit yang lain. Bahkan sampai 10 penerbit. Tapi semuanya kok menolak naskah saya ya? Jangan khawatir. Bukan cuma kalian yang ditolak naskahnya sama penerbit. Banyak kok penulis hebat-hebat yang lain, naskahnya juga ditolak sama penerbit-penerbit lain. Padahal bukunya tuh bagus. Coba lihat deh. Kalian tahu penulis Harry Potter itu bernama Joanne Kathleen Rowling. Dia itu ditolak sampai 14 penerbit. Tapi pada akhirnya penerbit kecil bernama Bloomsbury memberikan kesempatan untuknya. Kalian tahu nggak nih, buku Harry Potter meledak pasaran dunia karena ketiga buku perdananya mendapatkan keuntungan sekitar 6,3 triliun rupiah. Dalam masa cuma 3 tahun aja. Kalian tahu berapa naskah yang dicetak sama dia? Itu adalah 35 juta naskah. Itu juga dibuat dalam 35 bahasa. Betapa banyaknya. Di buku Harry Potter and the Goblet of Fire telah dicetak untuk pertama kalinya sebanyak 5,3 juta naskah. Bahkan ada tambahannya lagi sekitar 1,8 juta naskah. Buku Harry Potter ini memiliki 7 seri loh. Seri ketujuhnya aja sampai memecahkan rekor dunia. Kalian tahu rekor dunia apa itu? Yaitu cepat terjual habis di dunia. Kasian ya yang menolak naskah dia. Dia nggak tahu kalau bukunya tuh bakalan booming kayak gini. Nih ada lagi, namanya Stephen King. Dia berhasil menerbitkan buku sebanyak 50 buku novel. Dan sebagian besarnya tuh menjadi bestseller. Di novel perdananya yang berjudul Carrie, novel tersebut telah ditawarkan sebanyak 30 penerbit. Tapi nggak ada satupun yang mau menerbitkan bukunya. Sampai si Stephen King ini membuang naskahnya ke tempat sampah loh. Ingin buat gue aja. Gak disangka-sangka loh, buku si Stephen King ini ada yang menerbitin. Dan di debut pertamanya berhasil sukses di pasaran dan menjadi bestseller internasional. Bahkan dijadiin film 2 kali loh. John Grisham, novelis terkenal dengan tema hukum. Dia adalah mantan politikus dan pensiunan pengacara Amerika Serikat. John Grisham ini membutuhkan waktu 3 tahun untuk menulis novel pertamanya. Novel pertamanya diberi judul A Time to Kill. Ternyata tidak semulus karirnya loh di dunia politik. Dan kalian tahu, bukunya itu ditolak sebanyak 45 kali sebelum akhirnya dibeli oleh Winewood Press. Lanjut nih, kita ke Ray Bradbury. Bradbury merupakan sastrawan Amerika Serikat yang terkenal akan karya fiksinya. Dia itu membuat karya bergenre science fiction dan udah lebih dari 100 judul. Tahu nggak sih, dia menulis buku pertamanya pada saat usia 11 tahun. Gua aja pas 11 tahun masih main kelereng. Yaelah. Jadi gimana? Kalian udah berapa kali nih naskahnya ditolak oleh penerbit? 1 kali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, atau 100 kali, atau kayak Bradbury 800 kali? Ya. Tenang. Gua punya tips untuk kalian agar naskahnya bisa langsung diterima oleh penerbit. Jadi kalian nggak perlu sampai puluhan bahkan sampai ratusan kali untuk ditolak naskahnya oleh penerbit. Langsung aja, gue punya 7 tips buat kalian agar naskah kalian bisa langsung diterima oleh penerbit tanpa susah payah. Nih, gue kasih lihat ya. Tips pertama, naskahnya harus sudah selesai. Rapi dengan tulisannya, jangan sampai ada yang masih typo, berantakan, apalagi nggak lengkap isinya. Udah pasti naskah ini tuh nyusahin penerbitan. Mau nggak mau, kalian bakal ditolak atau disuruh revisi ulang loh. Tips kedua, diem-diem aja nih. Penerbit tuh sangat suka sama penulis yang aktif dan dikenal banyak orang. Tapi untuk kalian introvert, jangan berkecil hati karena kalian masih bisa kok bersaing dengan membuat naskah yang bagus dan dibutuhin sama banyak orang. Atau
kalian bisa membangun personal branding dari sekarang agar pas kalian menerbitkan buku udah pada antri nih para pembacanya. Oke? Tips ketiga. Nah, kalian bagi yang mau tahu tips ketiga ini, kalian harus nonton video pentingnya personal branding untuk penulis. Di video itu bakalan dijelasin kenapa personal branding itu sangat penting bagi penulis. Yang gue tahu, penulis butuhkan personal branding karena personal branding dapat membantu penerbitan untuk cepat menerbitkan buku yang Anda tulis. Tips keempat nih, gue mau lu bisa bikin isi dan tema yang menarik dan dibutuhin sama orang, bukan cuma selera lu yang lu butuhin, tapi yang gue mau lu bisa tahu apa yang pembaca mau dan dia butuhin, apalagi sampai dia suka. Jadi coba deh lu bikin survei, apa sih yang pembaca suka, apa sih yang pembaca butuhin dari membaca buku, apalagi buku lu. Terus jangan deh lu terlalu percaya diri kalau sampai buku lu bagus dan menarik buat orang lain. Karena yang menilai buku lu bagus adalah pembaca. Tips kelima, judulnya harus menarik. Orang yang mau beli buku pasti ngeliatnya dari judul. Kalau itu buku bisa bikin dia penasaran, pasti deh dia bakal beli. Tapi kalau dari judulnya aja udah nggak jelas, nggak menarik, susah diinget lagi. Udah deh, intinya tuh mau kemana? Nggak tahu kan? Ya udah, buat apa gue beli? Tips ke-6, bekerja sama dengan penerbit. Lo harus bisa jaga sopan santun, jaga etika, terus lo bisa bekerja sama dengannya. Attitude lo juga mesti jaga loh. Karena penerbit tuh adalah partner lo buat nerbitin buku lo. Penerbit tuh punya aturan dan standar dalam menerbitkan buku. Kalau buku lo aja gitu-gitu aja, mah bisa dia terbitin. Mungkin ada yang kurang atau prosesnya bakal lama. Jadi lo harus sabar dan menerima keadaan. Oke? Tips ke-7, cari penerbit yang udah berpengalaman. Banyak buku yang udah diterbitin. Jangan nyari penerbit yang baru berdiri 1 tahun, 2 tahun. Ya elah. Itu tuh boleh aja, cuman lu mendingan cari yang udah agak major dikit lah. Itu tuh lebih gampang viral, terus bikin lo jadi penulis terkenal, ya kan? Terus jangan pernah ngirim naskah ke penerbit yang suka bikin lomba-lomba, event-event yang gak jelas, dengan hadiah terbit gratis. Mau terbitin buku atau lomba 17-an. Coba deh cari penerbit yang cepat dalam proses naskahnya, masalahnya luas, stoknya selalu ada, bukunya mudah lagi dibeli. Penerbit yang udah terbukti memberikan kemudahan untuk menulisnya. Penerbit yang selalu memberikan bagi hasil yang mudah dilihat, dan penerbit yang mudah dicari Google itu membuktikan kalau penerbit itu ada dan berjalan. Sekarang inget deh, kita tuh bukan di zaman-zamannya naruh buku di toko buku lagi. Ya sekarang mah zamannya online, toko online. Terus sekarang tuh bukan zamannya lagi nempel-nempel buku di rak toko buku. Sekarang tuh zamannya online. Ya naruhnya di toko online. Buktinya aja belajar nggak di sekolahan, tapi sama YouTube. Ya. Terus penerbit yang kayak gitu di mana ya? Namanya juga apa ya? Bingung. Jadi kalian mau tahu nggak penerbitan yang memberikan kemudahan untuk menulisnya, menerbitkan buku secara gratis, cepat, mudah tanpa ribet, dan pemasarannya luas lagi. Ada juga nih program personal brandingnya, sehingga penulis dan bukunya yang akan lebih cepat terkenal. Lihat aja di Guepedia, penerbit yang sudah berpengalaman menerbitkan buku dengan mudah. Siapapun Anda bisa menerbitkan bukunya dengan cepat, mudah, gratis, dan anti ribet. Udah cepat kunjungi websitenya.